Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak mau kita berdoa dulu. Kita baca surah Al-Fatihah, nanti ikutin Bapak ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik. Bapak mau mengakseskan dulu siapa-siapa yang kita hadir pada hari ini. Ada lagi yang tidak hadir? Selain kami, ada lagi yang tidak hadir? Muhammad Karim, Pak. Muhammad Karim. Kenapa tidak ada hadir? Ada surat kita. Oke, nanti Bapak akan cek ya kehadiran kalian. Baik. Tema kita belajar hari ini adalah tindakan ketetapan Allah. Yang dimana kita akan membahas makna beriman kepada qada dan qadar. Sebelum itu Bapak mau tanya, qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Betul. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Apa sih itu qada anak-anak? Apa sih itu qada? Ta'ala yang terhadap maksudnya yang sudah terjadi. Contohnya itu hari ini kamu ke sekolah, terus kamu menang ikut lomba, kemarin lomba melukis, itu termasuk qadar. Nah, terus ada lagi contohnya itu terjadi kematian salah satu keluarga kita atau teman kita. Nah, itu termasuk qadar karena sudah menjadi ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak mau nanya ke kalian nih. Nah, pernahkah anak-anak mengalami sesuatu, misalnya ingin bermain tapi tiba-tiba hujan? Nah, itu termasuk qada atau qadar? Nah, betul, itu termasuk qadar. Terus pertanyaan yang kedua, Bapak ingin tanya lagi nih. Nah, kalau semuanya sudah ditentukan Allah, menurut anak-anak, apakah kita masih perlu belajar dan berusaha? Kenapa? Kenapa? Nah, betul kata anak tadi. Terus, nah, kemudian makna beriman kepada qada dan qadar itu kita percaya bahwa semua yang terjadi itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sebagai makhluk kita harus berusaha dan tetap semangat, tak boleh namanya menyerah. Kita harus syukuri apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi, qada ditentukan Allah sebelumnya terjadi. Qada sedangkan qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada rencana Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan berusaha dan tidak boleh menyerah, tidak boleh sombong saat kita berhasil, dan saat kita berhasil kita harus tetap bersyukur. Nah,
kesimpulannya yang Bapak jelaskan tadi kepada anak-anak, qada dan qadar dapat dipahami bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki ataupun takdir kita, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluknya harus tetap bersyukur dan tetap menerima takdir Allah. Nah, dari itu kita jangan lupa juga untuk beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan takdir yang baik-baik saja. Nah, Allah tidak mungkin menguji seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, jika anak-anak ingin mendapatkan ujian nih, terus anak-anak merasa berat banget. Nah, itu ujian dari Allah karena kita yang sanggup. Kalau orang lain tidak mungkin sanggup. Nah, jelas apa Pak? Bapak jelasin lebih jelas? Jelas. Nah, jelas tak? Yang cowok, anak cowok? Ada yang ingin ditanyakan? Qada itu merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Misalnya Dek Galuh ini belum ada ya kan? Terus Allah ini sudah tahu Kak Galuh ini laki-laki perempuan, rezeki Kak Galuh, terus orang tua Kak Galuh Allah sudah tahu, tapi Kak Galuh ini belum ada anaknya. Itu termasuk qada. Nah, qada juga tadi Bapak sebutkan bisa disebut dengan sunatullah. Sunatullah artinya ketetapan Allah atau kehendak Allah. Jelas Bapak? Jelas. Nah, baiklah. Jadi ingat ya anak-anak, pesan Bapak, kita jangan sekali sombong saat kita berhasil. Nanti kan anak-anak ini kan masa depan masih panjang, perjalanan masih panjang, anak-anak kan masih kelas 5 SD nih. Nah, perjalanan masih panjang, jadi kalau berhasil jangan sombong dan tetap bersyukur. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah jangan lupa juga ya. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian Bapak tentang bidangnya ketetapan Allah. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama tentang dua kata penting, yaitu qada dan qadar. Qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Bapak rasa sudah cukup. Kita akhiri pelajaran kita.